Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka dengan NIM 2202222208 dari reguler 2. Di sini saya akan menyimpulkan semua materi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan mulai dari kelompok 1 sampai 12. Yang pertama, pemurnian dan pembaruan di dunia muslim. Dalam kemajuan peradaban Islam dan berbagai bidang pada Kesultanan Utsmaniyah itu, mulai dari kemajuan di bidang pemerintahan dan militer, pengetahuan dan budaya dan agama. Pada Kerajaan Safawi ditunjukkan pada bidang pemerintahan dan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan bidang bangunan dan seni. Dan kemajuan bidang pada kerajaan Mogul adalah ekonomi dan pemerintahan yang dipacu oleh stabilitas politik dan pemerintahan yang baik. Kemunduran Islam terjadi karena beberapa sebab, di antaranya menurunnya kreativitas keilmuan umat Islam, kesatuan integral antara agama dan negara dalam Islam, perkembangan sikap hidup fasilitas, sikap hidup umat Islam yang kurang toleran, jatuhnya Khalifah Abbasiyah, dikuasainya sektor perekonomian oleh Eropa dan Sunatullah. Prof. Dr. Haji Harun Nasution mendefinisikan pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi modern. Maka daripada itu, Abdu mengumandangkan agar tidak mengimitasi buta segala bentuk kebudayaan Eropa yang telah membawa segala sektor. Abdu juga menyerah agar umat Islam kembali berpegang teguh kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syariat aula kehidupan manusia. Selain dari itu, ada beberapa tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia Islam seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abdul Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal, Rashid Ridha, Muhammad Ali Pasha, Ahmad Dahlan. Yang kedua, dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Ada 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak dan pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Sri Thomas Arnold, Crawford, Dieman, dan De Holder. Dalam teori ini, Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat ini adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Yang keempat, teori Cina berpendapat bahwa sebenarnya
kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi dari kantong ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Proses perkembangan Islam di Nusantara ada 5, yaitu yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama dari Kabupaten Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Yang kedua, perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang Muslim setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaan pada asa Sultan Mansurya. Wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak, Jepra, Tuban, dan Girip. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri dan Gresik. Yang keempat, perkembangan Islam di Kalimantan pada abad Islam memasuki daerah Kerajaan Sukadana bahkan pada tahun 1590. Yang kelima, perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunnah Darjat yang berasal dari Ternate dan itu. Corak Islam di Nusantara yaitu corak Islam bersifat kultural, corak Islam bersifat pluralis, corak Islam bercorak partisipan atau ikut-ikutan. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara, kedatangan bangsa Portugis, kedatangan bangsa Spanyol, kedatangan bangsa Belanda. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umat adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, matan, keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan dan dakwah yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan diridhoi Allah SWT. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah untuk para umat manusia. Muhammadiyah menjadi Al-Quran dan Sunnah sebagai amalan. Muhammadiyah juga bekerja dan terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang diliputi oleh bidang akidah, ibadah akhlak, dan muamalah nujawiyah.
Yang kelima, kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian, gerakan pembaharuan, gerakan dakwah, dan gerakan sosial kebudayaan. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usaha atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Mukaddimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Yang kelima, itibah kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memajukan amal saleh baik pada individu maupun masyarakat. Organisasi ini mempunyai pedoman tindakan dan perjuangannya yang dikenal dengan nama pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang keenam, Mukaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah disusun oleh Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Majelis Umum Muhammadiyah. Tahun 1942 sampai 1935 dengan bantuan beberapa temannya dan memiliki 7 pokok pikiran manusia itu masyarakat. Hanya hukum Allah yang sebenarnya dan satu-satunya berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam memperjuangkan mewujudkan pokok pikiran dengan cara berorganisasi, dan seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketujuh, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjid dan tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab yang berarti penggosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambilan alihan. Ali 1999 atau 410. Tajdid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian, sedangkan tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu dari jadada yujadidu tajdidan yang memiliki makna pembaharuan sehingga menjadi baru. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah digolongkan dalam 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang keagamaan. Pembaruan dalam bidang keagamaan adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abdi yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan komunikasi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Yang kedua, bidang pendidikan dalam bidang Muhammadiyah. Mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Yang ketiga, bidang sosial masyarakat Muhammadiyah merintis bidang sosial masyarakat dengan mendirikan rumah sakit, klinik,
panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan pelajaran masyarakat, PKBM, posyandu, lansia, dan dikelola melalui amal usaha dan bukan secara individu sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Yang kedelapan, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos yang berarti Tuhan dan logia yang berarti kata-kata, ucapan atau wacana. Jadi teologi adalah wacana yang berdasarkan nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Teologi memampukan seseorang dalam memahami tradisi agamanya sendiri ataupun agama lain, melestarikan, memperbarui, hingga menerapkan sumber dari suatu tradisi dalam situasi atau kebutuhan yang terjadi di masa kini, atau bisa juga dijadikan sebagai alasan yang lain. Yang kesembilan, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan yaitu yang pertama, faktor internal. Adapun bagian faktor internal, yang pertama, kelemahan dan praktek ajaran Islam. Yang kedua, kelemahan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, faktor eksternal. Adapun bagian faktor eksternal yaitu yang pertama, kristenisasi, yang kedua, kolonialisme Belanda, yang ketiga, gerakan pembaharuan Timur Tengah, cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama itlek atau itlek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki ketuhanan, iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Muhammadiyah konsekuen untuk mencetak elit muslim terdidik lewat jalur pendidikan. Ada beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama itu tipe muallimat Yogyakarta, pondok pesantren. Yang kedua tipe dep ibtidaiyah, tisnawiyah, dan aliyah. Yang ketiga tipe sekolah Dignas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SMK, Universitas, ST, Politeknik, Akademi. Yang keempat, madrasah diniyah dan lain-lain. Hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keperhatiannya terhadap situasi dan kondisi global untuk Islam. Untuk itu yang tenggelam dalam kejumudan, instansi, kebodohan, serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Tantangan pendidikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwanya dengan menanamkan khasan pengetahuan melalui jalur pendidikan. Yang ke-10, Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kiai Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah umat Islam Kiai Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Komitmen Muhammadiyah dalam hal perlindungan hak perempuan salah satunya adalah dengan dibentuknya Otonom Aisyah dan Naisyatullah Aisyah.
Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah telah diakutulisasikan dengan gerakan Aisyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar dan tajdid serta peran organisasi perempuan Muhammadiyah, yaitu Aisyah dan Naisyatullah. Aisyah dan melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Yang ke-11, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya lembaga-lembaga yang berperan di bawah bidang ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan umat. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha dan lainnya. Untuk mencapai semua itu diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai tujuan, visi, dan misi dari Muhammadiyah tersebut. Seperti yang diketahui, banyaknya masyarakat sekarang tidak mampu membuat Muhammadiyah untuk terus mengembangkan dan memperbaiki ekonomi anggota dan umat, di mana para era globalisasi sekarang ini ekonomi liberalisme dan kapitalisme yang telah berkembang sehingga membuat masyarakat kita merasa tertekan. Yang ke-12, peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Kita Muhammadiyah itu sebagai rujukan, sebagai landasan pada putusan atau maksud dari kita itu sendiri. Kita adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Dalam dunia gerakan Muhammadiyah, kita dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam perjuangan, seperti perjuangan di dalam kegiatan kader dalam berdakwah. Bagi bersyarikatan Muhammadiyah, kita Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan operasional yang berisikan garis-garis besar yang mana pelaksanaannya harus berdasarkan landasan ideal. Dan landasan ideal itu memiliki komponennya, yaitu ada 3. Yang pertama AMDM, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dan kedua MKC, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Dan yang ketiga Kepribadian Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.